Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mariatul Kiptiyah, NIM 169. Saya Gita Wirayanti, NIM 186. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aryani, NIM 152. Saya Blediata, NIM 43040190191. Yang pertama, biografi Edward Church Tolman. Edward Church Tolman adalah seorang psikolog Amerika yang membuat kontribusi signifikan terhadap studi belajar dan motivasi. Tolman lahir di Newton pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Tolman memperoleh gelar MA pada tahun 1912 dan PhD pada tahun 1915 di Universitas Harvard pada bidang psikologi. Teori belajar Tolman dapat dikatakan sebagai campuran antara teori Gestalt dan behaviorism. Setelah lulus dari Harvard, Tolman pergi ke Jerman dan bekerja dengan Kafka. Keberadaan teori Gestalt terhadap proses teori Tolman mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Sikapnya yang senang terhadap teori Gestalt tidaklah menghalangi perhatiannya terhadap behaviorism. Purposive behaviorism atau perilaku yang bertujuan. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dan hal ini timbullah konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Ciri dari teori ini adalah: yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang keempat, bersifat mekanis. Yang kelima, mementingkan masa lalu. Yang keenam, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang ketujuh, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang kedelapan, menekankan pentingnya latihan. Yang kesembilan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Dan yang terakhir, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori Tolman dikenal sebagai purposive behaviorism karena mencoba untuk menjelaskan tujuan yang mengarah pada perilaku atau purposive behavior. Menjelaskan tentang Edward memperkenalkan penggunaan variabel campuran dalam riset psikologi dan hal meminjam gagasan itu darinya. Asumsi-asumsi umum yang dikemukakan Edward dalam proses belajar. 1. Apa arti belajar? Perubahan dengan tingkah laku sebagai interaksi antara lain stimulus dan respon. Yang kedua, confirmation versus reinforcement, yaitu proses penerimaan ataupun penolakan hipotesis merupakan sebuah proses kognitif, bukan termasuk tindak behavior. Yang ketiga, vicarious trial and error, itu terjadi dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan sehingga memperoleh pengalaman dan belajar terjadi dari kesalahan-kesalahan sampai akhir. Yang keempat, learning versus performance. Banyaknya jumlah percobaan trial yang diperbuat merupakan satu-satunya variabel belajar. Yang kelima, latent learning, yaitu belajar yang diwujudkan dalam performance, merupakan kemungkinan belajar yang terbengkalai dalam waktu yang amat lama atau panjang sebelum hal tersebut dinyatakan dalam bentuk perilaku. Yang keenam, reinforcement expectation. Pemahaman dalam waktu tertentu selalu ada hubungannya dengan Edward sebagaimana para behavior. Selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. 6 jenis belajar.
teori belajar Edward Church Tolman, dalam artikel There is More Than One Kind of Learning, Tolman mengusulkan 6 jenis belajar. Yang pertama yaitu katekses. Katekses atau jamak adalah tendensi belajar untuk mengasosiasikan objek tertentu dengan keadaan dorongan tertentu. Misalnya, ada makanan tertentu untuk memuaskan dorongan lapar dari seseorang yang tinggal di suatu negara. Orang yang tinggal di daerah di mana biasanya makan ikan itu sudah menjadi kebiasaan cenderung akan mencari ikan untuk menghilangkan laparnya. Orang-orang ini mungkin tidak menyukai daging sapi atau spaghetti karena menurut mereka makanan itu tidak diasosiasikan dengan pemuasan dorongan rasa lapar. Yang kedua yaitu keyakinan ekuivalensi. Ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan merupakan keyakinan ekuivalensi. Yang ketiga yaitu ekspektasi medan. Ekspektasi medan berkembang dengan cara yang serupa dengan perkembangan peta kognitif. Organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Setelah melihat isyarat tertentu, misalnya ia akan berharap isyarat lain akan muncul. Pengetahuan umum tentang lingkungan ini digunakan untuk menjelaskan belajar laten, belajar ruang, dan penggunaan jalan pintas. 4. Mode medan kognisi. Mode medan kognisi yakni strategi, suatu cara untuk menangani situasi pemecahan problem. Ini adalah tendensi untuk mengatur bidang perseptual dalam bawaan namun dapat dimodifikasi oleh pengalaman. Dalam kenyataannya, sebagian besar hal penting mengenai strategi yang berhasil dalam memecahkan problem adalah strategi itu akan diuji cobakan lagi dalam situasi yang sama di masa mendatang. Jadi, mode medan kognisi yang efektif atau strategi pemecahan masalah yang efektif ditransfer ke problem terkait. Yang kelima yaitu diskriminasi dorongan atau drive discrimination. Berarti bahwa organisme dalam menentukan keadaan dorongan mereka sendiri dan karenanya dapat merespon dengan benar. 6. Pola molor. Tolman menunjukkan bahwa teorinya, terutama dengan asosiasi ide dan tidak terlalu berhubungan dengan cara ide-ide itu menjadi diasosiasikan dengan perilaku. Belajar molor pattern atau pola motor adalah usaha untuk memecahkan kesulitan ini. Tolman menerima pendapat Guthrie tentang bagaimana respon diasosiasikan menjadi stimuli. Seperti tampak dalam perkataannya berikut ini. Saya mencoba menerima dan sepakat dengan Guthrie bahwa kondisi di mana pola motor didapatkan mungkin adalah kondisi di mana gerakan tertentu membuat hewan menjauhi stimuli yang hadir saat gerakan itu dimulai.